Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Al-Fadil Sulalatul Afadil Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Habsyi Sahibul Maulid Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Fajari. Jadi aslinya namanya Fajari sanes Fajarin nggih. Al-Mukarram Al-Fadil Bapak Kiai Haji Dr. Akram Al-Mukarram Kiai Haji Rohis Subhi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saifuddin Mahmud dan seluruh para kiai, para sepuh, para asatid, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita semuanya penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Terutama penyakit ekonomi. Mudah-mudahan rezeki kita lancar, halal barokah. Cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Barokah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedanten dijadikan oleh Allah tiang-tiang ingkang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Para hadirin, baru saja bersama-sama kita membaca Maulid Tiba. Guru kulo Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror paling seneng niku baca Maulid Tiba. Sedangkan Maulid niku sae. Sedangkan Maulid sae. Tapi supaya jenengan ngertos lan mudah-mudahan semakin mantap. Amin. Amin. Maulid Tiba niku pengarangipun para hadirin Al-Imam Ad-Daibai itu adalah seorang muhadditsul kabir, seorang al-hafidh yang hafal lebih dari 100.000 hadis, lebih dari komputer otaknya. Beliau punya kitab hadis sahih namanya Taisirul Wusul, 6 jilid. Kulo ngaji kali guru kulo kitab hadis niki 4 tahun nembe hatam berarti. Niku pengarang kitab Maulid
Jadi menawi wonten tiyang kok ngomong maulid bid'ah niku saking bodone. Niki ulama besar pengarangnya. Al-Imam Ad-Daibai, seorang muhadditsul kabir, seorang pengarang kitab hadis At-Taisirul Usul. Niki supaya lebih mantap para hadirin nggih. Sebab saniki kathah ten medsos tiang-tiang ngomong boten bertanggung jawab. Kulo khawatir pada generasi muda yang banyak mengkonsumsi berita-berita yang dari medsos. Di medsos banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian berbicara tentang maulid Nabi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semakin maulid Nabi dimusuhi, semakin maulid Nabi dikatakan bid'ah, semakin dunia bangkit menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad SAW. Saya baru saja mendapatkan telepon dari teman saya di Israel, ada hotel namanya Panorama. Di Hotel Panorama kemarin tanggal 12 Rabiul Awal diadakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan supaya ngertos para hadirin, bagaimanapun usaha manusia untuk meredam, menyurutkan, memberhentikan penghormatan, pengagungan, kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhasil. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebabnya nopo? Sebab Kanjeng Nabi niku para hadirin, walaupun manusia tidak menghormati, umpama niki nggih, manusia kok tidak mengagungkan, tidak memuliakan, alam semuanya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Kanjeng Nabi. Alam semuanya para hadirin. Subhanallah. Al-Imam Al-Bazzar dalam sanad yang sahih menceritakan, satu saat Kanjeng Nabi lewat di satu gang. Kiambekan boten wonten koncone, kiambekan Kanjeng Nabi lewat di satu gang. Ketika Kanjeng Nabi melampah, tiba-tiba Kanjeng Nabi mireng suara dengan jelas, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kanjeng Nabi noleh kanan kiri, ternyata boten wonten manusia, tapi suara salam dan sholawat kepada Kanjeng Nabi begitu jelas. Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan. Ketika Kanjeng Nabi melampah beberapa langkah, suara niku muncul malih, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kanjeng Nabi noleh kanan kiri, boten wonten manusia. Akhirnya Kanjeng Nabi gadah pemikiran, kalau suara ini muncul lagi, kata Rasulullah, aku akan segera menyadap dari mana sumber suara ini. Ketika baru berapa langkah, Kanjeng Nabi mireng malih, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Setelah disadap oleh Rasulullah, ternyata suara salam dan sholawat kepada Kanjeng Nabi, batu-batu yang ada di kanan kiri Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Batu-batu bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi kalau ada umatnya kok males salam sholawat kali Kanjeng Nabi, berarti kalah karo nggih. Ini rawahul Bazzar dalam sanad sahih. Alam semuanya menghormati Kanjeng Nabi. Masih dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar, satu saat di Madinah heboh, ngertos heboh nggih? Rame. Rasulullah bertanya, "Mada hadas? Iki rame-rame wonten napa?" Para sahabat mengatakan, "Maaf ya Rasulullah, wonten onta gila, onta edan." Nggih.
Dengriki wong kene nopo? Kuda. Iya. Seandainya ada kuda edan, kira-kira tiang mriki lari semua nopo betul? Onta besarnya 5 kali kuda. Pantes kalau di Madinah heboh. Rasulullah bertanya, aina hiya? Onta yang gila itu di mana? Kata para sahabat, di satu perkebunan pengriko Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan, hayya bina nadhab. Ayo kita pergi, pengen lihat. Para sahabat mengatakan, sampun ya Rasulullah. Dari cintanya para sahabat kepada Rasulullah, takut Rasulullah diseruduk. Jadi, seruduk juga istilah mulai muncul saat ini. Seruduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Para sahabat mengatakan, sampun ya Rasulullah. Kanjeng Nabi mengatakan, tidak ada masalah. Ayo kita pergi. Hayya bina nadhab. Sampai di perkebunan itu, onta di kejauhan sana yang sedang ngamuk melihat Rasulullah, onta itu lari sekencang-kencangnya menuju Rasulullah. Sahabat itu manusia yang paling adab, paling akhlak, tidak pernah berdiri di depan Rasulullah. Tapi kali ini para sahabat pagar betis di depan Rasulullah. Biar kami yang diseruduk, yang penting Rasulullah selamat. Ketika onta mendekati Rasulullah, para sahabat pagar betis di hadapan Rasulullah, Rasulullah malah mengatakan, tanah hani, mikir, biarkan antara aku dengan onta. Onta sing ngamuk gawe gegere Madinah mendekat Rasulullah, munduk qadamahu qabbalahumal. Mau dibaca oleh kita. Rawahul Bazzar. Qadamahu qabbalahumal lahir. Kakinya Rasulullah dicium oleh onta. Allah. Berarti onta menghormati napa mboten? Menghormati napa mboten? Angger umat yang mau nine bid'ah ora usah dihormati berarti kalah karo onta. Dengan onta. Gini mboten? Ketika onta mencium kaki Rasulullah, Rasulullah dodok. Itu lisan onta, lisannya onta nempel dengan telinganya Rasulullah. Onta itu bersuara dengan jelas, disaksikan oleh ratusan para sahabat. Ngerti ya para sahabat ya, onta itu gerung-gerung. Ternyata onta niku ngomong kali Kanjeng Nabi. Niki langsung ngangge bahasa pager Gunung Awon nggih. Onta niku ngomong kali Kanjeng Nabi. Maaf Kanjeng Nabi, kula ngganggu jenengan. Kulo salerese mboten gila-gilaan Kanjeng Nabi. Kulo edan-edanan Kanjeng Nabi. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu gila-gilaan? Bikin heboh. Masalahnya begini para hakim. Kanjeng Nabi, onta mengadu kepada Rasulullah. Onta mengadu kepada Rasulullah. Onta niku mengatakan, ya Rasulullah, kulo niki Kanjeng Nabi mpun sepuh. Gigire kulo mumpun pada pegel lino, tapi ingkang gadah kulo boten-boten ngerti nih. Tiap hari punggungku dinaiki barang berkintal-kintal. Kulo boten kuat Kanjeng Nabi. Daripada terus begini caranya, lebih baik kulo edan-edanan dan jadi Rawahul Bazzar bisanadi sahih. Subhanallah, onta wadul karo Kanjeng Nabi. Maaf, ngertos wadul yang Bu, sokan wadul. Kali sinten wadule. Monggo sing kakak wadul kali Gusti Allah nggih. Insyaallah. Bagaimana Kanjeng Nabi merespon wadule onta? Onta saja direspon, apalagi umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Alangkah sukses dan bahagianya orang yang selalu mendekatkan diri kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika onta wadul, onta mengatakan, ya Rasulullah, kulo mboten kiat. Daripada mboten kiat, kulo lebih baik edan-edanan Rasulullah.
Spontan Rasulullah mengatakan, aina sahibu hadan naqah? Pemilik onta ini siapa? Qoma syabun minal ansor. Seorang pemuda dari Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah. Kulo sing gada onta niki. Mriki. Niki onta boten edan, tapi edan-edanan gara-gara jenengan. Pemuda Ansor niku takon kali Rasulullah. Ya Rasulullah, sebabnya apa? Jenengan kan ngertos niki wis tua. Kenapa kok muati barang yang berintal-intal? Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitulah misi Rasulullah, rahmatan lil alamin. Bukan hanya umatnya saja, bukan hanya manusia saja. Ontak mendapatkan rahmat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda Ansor niku mengatakan, ya Rasulullah, demi menghormati jenengan, mulai hari ini onta niki mboten kula pekerjakan, tapi badhe kula sukani dahar sing enak-enak sampai onta niki mati. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya marilah kita bersama-sama mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, menghormati Rasulullah, supaya kita diagungkan oleh Allah, supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Di antara cara kita menghormati, mengagungkan, memuliakan, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wau kulo mengawali pembicaraan dengan doa karena kulo yakin bahwa doa kita semua saat ini di tempat ini diijabahi oleh Allah. Amin. Yakin para hadirin. Sebab kita kumpul semuanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut sejarah wali min auliyaillah, tatanazzalur rahmat, Allah menurunkan hujan rahmat. Apalagi kita tadi membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hijab mata kita dibuka, kita akan melihat di sekitar ini sekarang banjir rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah yang membanjiri kita sekarang ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya sebentar lagi pulang, rahmatnya ikut ke rumah kita masing-masing. Dan keluarga kita yang di rumah mendapatkan rahmatnya. Itu ada satu riwayat. Makanya untung orang yang menghadiri majelis taklim, majelis zikir, terutama majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mangke wonten Habib Ahmad, kula hanya ingin mentafsiri satu ayat saja. Ayat yang ke-21 dari surat Al-Ahzab, dan ayatnya kita sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apal setanten kan nggih? Biasanya hanya diartikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki informasi saking Kanjeng, informasi saking Kanjeng Nabi. Bukan sekedar informasi bahwa telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya adalah uswatun hasanah, teladan ingkang sae. Bukan sekedar arti para hadirin. Apa dibalik informasi Allah ini kepada kita? Kenapa Allah memberi informasi? Hei orang-orang yang beriman, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang perlu kita ikuti, yang perlu kita bahasa Inggrisnya apa? Ngintil, ngertos nggih? Ngintil. Masalahnya napa para hadirin? Kanjeng Nabi adalah manusia sing pasti selamat dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi adalah manusia yang pasti bahagia dunia akhirat. Kanjeng Nabi adalah manusia yang pasti sukses dunia akhirat. Kanjeng Nabi adalah manusia yang pasti masuk surga. Kanjeng Nabi di dunia maupun
masuk surga para hadirin. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sepindah malih. Makanya dari cintanya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi informasi. Umat Nabi Muhammad, dalam diri Rasulullah itu ada uswah, contoh teladan yang bagus. Sebabnya apa? Kanjeng Nabi pasti selamat dunia, Kanjeng Nabi pasti bahagia dunia akhirat, Kanjeng Nabi pasti sukses dunia, dan sudah lewat. Kanjeng Nabi pasti masuk surga. Maaf, jenengan sedanten pengen selamat dunia akhirat apa bang? Pengen? Kita ngintil sinten? Ngintil sinten? Ini informasi Rasulullah. Seakan-akan Allah mengatakan, umat Nabi Muhammad, kamu sekalian pengen selamat dunia akhirat, ngintil Rasulullah. Pengen sukses dunia akhirat, ngintil Rasulullah. Pengen bahagia dunia akhirat, ngintil Rasulullah. Pengen masuk surga, ngintil Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo. Masya Allah. Monggo. Terima kasih. Sugan. Kulo lanjutaken nggih. Sepindah malih. Pengen selamat dunia akhirat, ngintil sinten? Pasti mboten. Sebab ngomong ngintil itu berkali Bu. Ning mboten ngintil Rasulullah, yang ngintil sinten? Setan. Ning mboten ngintil Rasulullah berarti ngintil sinten? Setan. Coba satu hadis sahih. Kanjeng Nabi di hadapannya ada orang makan pakai tangan kiri. Pakai tangan apa? Kiri. Kanjeng Nabi mengatakan, kul biyaminik. Kalau makan, kalau minum, pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Fa inna syaitona ya'kulu bi shimalihi. Karena setan makan minum pakai tangan kiri. Berarti yang makan minum pakai tangan kanan ngintil sinten? Yang makan minum pakai tangan kiri ngintil sinten? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki ngomong ngikuti Rasulullah, ngintil Rasulullah, angger dipreteli satu-satu sampai subuh pun boten bakal beres. Dalu niki kulo kepengin jenengan selamat dunia akhirat. Amin. Kulo pengin jenengan sukses dunia akhirat. Amin. Menawi saniki wonten pendaftaran calon penduduk surga badhe daftar boten? Daftar boten? Wani piro kira-kira? Itu masalahnya. Ayo bersama-sama malam ini kita daftar sebagai calon penduduk surga. Ngintil Kanjeng Nabi. Ada satu kitab namanya Syama'il lil Imam At-Tirmidzi. Kalau kita baca berhari-hari tak hatam. Tapi intinya mawon paradik. Inti ngikuti Kanjeng Nabi. Inti ngintil Kanjeng Nabi. Ittafaqul ulama minal awalin wal akhirin. Ulama bersepakat semua kehidupan kita harus ngikuti Kanjeng Nabi. Tapi intinya bernitiko. Intinya bernipinten? Tiko. Bernipinten? Tiko. Mireng Bu. Mireng. Intinya bernipinten? Tiko. Pertama mahabbah. Pertama apa? Yang kedua akhlak. Yang ketiga ikhlas. Yang ketiga apa? Coba kita ulangi. Yang pertama apa? Mahabbah. Yang kedua akhlak. Yang ketiga ikhlas. Bukan hanya tiga yang harus kita ngintil Kanjeng Nabi. Di sana segudang dan sederek, tapi intinya begini kok. Mahabbah, akhlak, ikhlas. Malah dulu kepingin jenengan pirengaken leres-leres, mungkin pendiriyo diajarkan datang lari-lari kita gitu. Si kepingin daftar jadi calon penduduk surga, jenengan mawon
Nopo sekeluarga? Sekeluarga. Ayo keluarga kita diajari siapa Rasulullah. Begitu alam menghormati Rasulullah, nggih? Dan Allah memberitahu bahwa dalam langkah kehidupan Rasulullah adalah uswatun. Intinya perdikitan sengaja kalau ulang-ulang supaya hafal, nggih. Mahabbah, akhlak, ikhlas. Kulo yakin jenengan pun ngertos. Mahabbah niku napa? Cinta. Al-iman wal mahabbah. Iman itu cinta, Pak. Iman itu napa? Ketika Kanjeng Nabi bedal saking Makkah, hijrah sampai di Madinah, orang-orang Madinah, tua muda, anak-anak kumpul tola al-badru alaina. Ketika tola al-badru alaina, Rasulullah mendekati anak-anak. Lari-lari alit. Kanjeng Nabi ngomong, hal tuhibbunani, anak-anak, kamu semua cinta sama saya. Rasulullah udah ngomong, iman, percaya, aku ini Nabi. Tapi yang ditanyakan oleh Rasulullah apa? Bikin nyambung apa betul? Nyambung. Sinyalnya kayak nyambung. Al-iman huwa al-mahabbah. Iman itu adalah cinta. Tanpa cinta, iman hampa. Hidup tanpa cinta, hampa. Tapi hidup punya cinta, hidup yang bahagia. Sebab ada harapan. Harapannya mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Syafaat, tapi tidak cinta orang intil. Bukan asal syafaat. Ginawakan. Pertama apa? Cinta. Allah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kalau dicintai Rasulullah, Rasulullah itu mencintai kita sebelum kita lahir. Allah. Alhamdulillah. Pertama mahabbah. Kalau ngomong cinta niku asik napa mboten? Asik. Semalam boten terasa ngomong cinta. Rasulullah adalah misinya mahabbah, misinya cinta. Misinya apa? Cinta. Coba kita kembali kepada Al-Quran. Rasulullah pernah mengatakan, antum tufuna sab'ina ummatan. Rawahul Hakim. Jenengan umatku adalah umat yang ke-70. Kita umat yang keberapa? 70. Berarti sebelum kita ada berapa umat? 69 umat. Baca Al-Quran terakhir ini. Umat-umat yang terdahulu itu hancur, dilaknat oleh nabinya, dihancurkan oleh nabinya. Nabi Yakub alaihissalam. Niku umatnya, maaf, yang ngerti ngertos ngece napa betul? Ngertos. Okay. Umatnya ngece. Wis umatnya ngece, nabine emosi, berantakan apa betul? Berantak. Nabi Yakub, umatnya ngece, ngundangnya Yakub mawon. Yakub, jenengan kan punya Tuhan, katanya namanya Allah. Allah maha segala-galanya. Coba sampaikan sama Tuhanmu, kalau ngirim hujan, jangan hujan air saja, sekali-kali hujan batu. Hujan duit. Iya, kalau hujan duit enak. Nanti terakhir hujan duit. Maaf, insya Allah tenggiki boten-boten sing miskin. Amin. Amin. Tapi kulo badhe nyungkani doa saking Kanjeng Nabi namanya doa anti melarat. Saking Kanjeng Nabi. Niki duit niki. Iya, kere-kere. Nggih, sallu ala Nabi Muhammad. Umatnya ngomong, sekali-kali hujan batu. Nabi ini emosi, laporan dari Allah. Ya Allah, jenengan mireng kiamat, umatku nyuwun dituruni hujan batu. Tulung ya Allah, turuni mawon hujan batu ingkang ageng-ageng. Dateng niku batu hujan besar-besar para diri. Hancur napa mboten? Hancur mboten? Setelah hancur, nabinya nonton. Nggih bahasa kulon, rasain lho. Nabi ini seneng umatnya Allah. Datang mali Nabi Syuaib alaihi salam.
Umatnya kados niku Syuaib jare jenengan gadah Tuhan namanya Allah. Allah maha segala-galanya. Coba sampaikan sama Tuhanmu, kalau ngirim angin jangan semriwing mawon, sekali-kali yang kenceng, kami pengen mabur. Ngecen apa betul? Ngecen. Nabi Syuaib emosi. Ya Allah, dengan mireng umatku nyuwun dikirim angin sing kenceng, kirim mawon sing kenceng, mungkin teng angkasa lepas mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jenengan dari umat Nabi Yakub pripun kira-kira? Bukannya syukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita dipilih Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Syuaib ngomong, ya Allah kirim saja. Tidak begitu lama angin kencang. Pertama umatnya senang, asik mabur. Nggih, di angkasa dilepas oleh Allah. Pengen apa betul? Hancur. Umatnya hancur, nabine syukur. Puas kok. Coba. Ini bukan Nabi Yakub saja, ini bukan Nabi Syuaib saja, Nabi Nuh, Nabi Musa, berbagai para nabi. Di saat-saat umat hancur karena doanya nabinya, di saat itu Nabi Muhammad memunculkan mahabbah. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Adem napa boten? Ayem napa boten? Apa? Umat lain kena batu, umat lain terbawa angin. Di saat-saat itu Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku semuanya akan masuk surga. Itu ketika para sahabat mireng saking Kanjeng Nabi, sahabat tersungkur sujud sekatan, alhamdulillah kita semuanya akan masuk surga. Ketika yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Konten sing boten purun mlebu surga. Para sahabat berteriak, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak mau masuk surga. Sinten ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, monggo para hadirin supaya daftarkan diri kita menjadi calon penduduk surga. Iya, Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Sallu ala Nabi Muhammad. Man ata'ani dakhalal jannah. Umatku ingkang taat dhateng kula. Kula sinten? Kanjeng Nabi. Lampahi sunai Kanjeng Nabi, ngintil Kanjeng Nabi, niru Kanjeng Nabi, niku calon penduduk surga. Bagian daftar. Ayo daftarkan diri kita. Terus dalam kita melakukan apa saja dalam kehidupan kita, selalu ngikuti Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Waman asoni, kata Rasulullah, umatku yang tidak mau ikut aku berarti tidak mau masuk surga. Kita semua kan tahu para hadirin, tempat dan akhirat pergi pinten? Surga kali nopo? Menawi sing ngomong kula ingkang taat dhateng kula masuk surga, sing boten taat masuk pundi? Neraka. Tapi Kanjeng Nabi boten nyebut neraka. Umatku yang taat kepadaku masuk surga, umatku yang tidak taat tidak mau masuk surga. Masuknya kemana ya Rasulullah? Tidak tahu. Tidak mau nyebut neraka untuk umat. Mahabbah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah akan wafat, keluarganya, sahabatnya, semuanya mengerumuni dengan tetesan air mata, banjir air mata, sedih melihat Rasulullah akan wafat. Detik-detik terakhir Rasulullah lisannya bergerak, tapi tidak ada suara. Sahabat Ali sebagai menantunya menempelkan telinganya di lisan Rasulullah. Ternyata Rasulullah mau seto yang disebut ummati, ummati. Allah.
badhe wafat sing diundang-undang sinten? Ummati as-sholat, ummati as-sholat, umatku jangan sampai tinggal salat. Umatku jangan sampai tinggal salat. Allah. Rasulullah mengatakan, kalau umatku salat, umatku berarti nyambung terus dengan aku. Tapi umatku sudah tidak salat, berarti umatku putus dengan aku. Na'udzubillah. Para hadirin, ini cintanya Rasulullah. Rasulullah cintanya kata-kata, tapi mboten bijaksana kula terlalu panjang. Rasulullah cintanya kepada kita mboten namung teng dunia, mboten namung teng dunia. Di akhirat justru lebih cinta Rasulullah. Ini yang perlu disyukuri para hadirin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita semua sudah ngerti hari kiamat itu panas. Hari kiamat itu mengerikan. Hari kiamat itu Allah. Rasulullah kalau cerita hari kiamat gemeter. Rasulullah kalau cerita hari kiamat meneteskan air mata. Begitu dahsyat kiamat. Sing perlu kita syukuri para hadirin. Di hari kiamat seluruh umat kecewa. Di hari kiamat seluruh umat Kecewa. Maaf Bapak Ibu pernah kecewa? Pernah? Enak kecewa. Oh iya, pernah. Mudah-mudahan sepisah mawon sing ngene pernah. Sing boten pernah ajak sampai kecewa. Amin. Seluruh umat kecewa hari kiamat. Kenapa kecewa? Ketika kiamat panas, ketika orang bingung, ketika semua orang takut, subhanallah, setiap umat mencari nabinya, mau minta syafaat, mau minta pertolongan, tapi semua nabi menyembunyikan diri. Umatnya kecewa apa betul? Kecuali Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita tidak sembunyi, malah menampakkan diri Rasulullah. Melihat umatnya kepanasan, melihat umatnya kebingungan, melihat umatnya ketakutan, Rasulullah datang wonten ngandhape arse Gusti Allah. Rasulullah sujud. Ketika sujud Rasulullah yang disebut umat, ya Allah, umatku kepanasan, aku tidak tega ya Allah. Umatku kebingungan, aku tidak tega ya Allah. Umatku ketakutan, aku tidak tega ya Rasulullah. Di saat-saat umat kecewa, Kanjeng Nabi mengundang Allah supaya umatnya diberi pertolongan oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Boten-boten manusia sing kados niku kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah terus ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku, Allah mengatakan, ya Habibi ya Muhammad, irfa' raqsak, ishfa' tusaffa, ikli babal jannah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah mengatakan, kekasihku Muhammad, angkat kepalamu, tolong umatmu, buka pintu surga. Ini hadis sahih berarti. Buka pintu surga. Rasulullah datang ke pintu surga. Nggih. Ketika gedor pintu surga, malaikat penjaga surga mengatakan, man fil bab? Siapa yang gedor pintu? Maaf. Penjaga pintu surga malaikat sinten? Ridwan. Malaikat Ridwan itu para hadirin tinggi besar, putih, bercahaya, senyum terus. Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, tabassumu kali akhin laka sodaqah. Senyummu untuk sesama saudaramu, sesama umat Islam punya nilai apa? Sedekah. Di sisi lain ada malaikat sing boten senyum, sebaliknya senyum apa sih? Merenggut. Sallu ala Nabi Muhammad. Boten malaikat merengut terus dari mulai diciptakan sampai hari kiamat. Malaikat sinten namanya? Malik. Malaikat penjaga neraka. Ini Rasulullah cerita dalam ayatul kubra fi qissatil Isra fi lil Imam As-Suyuti.
imamu ahli sunnah wal jamaah. Kenapa katanya Imam Suyuti? Kok Rasulullah cerita malaikat yang senyum, malaikat yang berkor. Kenapa Rasulullah cerita? Pengen umatnya mungkin dinten kiamat ketemunya sing senyum. Kira-kira jenengan mungkin dina kiamat pengen ketemu sing senyum napa sing berengut? Sing senyum napa sing berengut? Hati-hati aja sokan perengut-perengutan. Ini kita pengen maulid Nabi, Pak. Harus lahirkan Nabi kita dalam kehidupan kita. Tiang sing seneng berengut mungkin dina kiamat ketemunya malaikat sing berengut. Namine malaikat situ? Jare malaikat Malik sing seneng berengut nang dunya kebalane aku. Hati-hati ya Pak, sebab Indonesia sudah mulai tahun politik ini. Kita punya pesta demokrasi, itu hak kita masing-masing. Sing penting umat Islam saling senyum. Ingat Rasul, ketika Rasulullah gedor pintu surga, malaikat Ridwan mengatakan man fil bab, siapa yang gedor pintu surga? Rasulullah di balik pintu mengatakan ana Muhammadur Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah. Dibuka pintu surga. Niki surga dingin, kiamat panas. Malaikat Ridwan mengatakan ya Rasulullah, udkhuluha bisalamin aminin. Monggo Kanjeng Nabi mlebet surga dengan penuh sejahtera. Apa kata Rasulullah? Ridwan, kula boten badhe mlebet surga. Terus badhe apa di Rasulullah? Kula badhe nulari umatku. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hadis sanadnya sahih berarti. Berbagai rawi meriwayatkan hadis ini. Dan Rasulullah bangga dengan hadis ini. Rasulullah keluar mencari umatnya. Ummati analaha, ummati analaha. Coba kita bayangkan di hari kiamat yang dahsyat, di hari kiamat yang panas, di hari kiamat yang susah, Rasulullah keliling mencari umatnya. Ummati analaha, ummati analaha. Ayo umatku, mendekat, mendekat. Itu pintu surga sudah aku buka. Allah baca'alna minhum. Amin. Mudah-mudahan kita yang terjaring. Amin. Ketika Rasulullah sedang cerita seperti ini di masjid, ada seorang sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, makin ini jenengan mengatakan semua umat kecewa. Hari kiamat kumpul dari semua umat. Jenengan memanggil umatnya, ayo umatku, ayo umatku. Kulo khawatir Kanjeng Nabi. Berarti khawatir ya? Kulo takut ya Rasulullah. Jare Kanjeng Nabi, jangan khawatir nopo sih. Kulo khawatir bukan kulo terselip kali umat lintun. Jenengan lagi ngundangi umat, kulo dempes sedekiko kali umat liyane. Rasulullah dengan senyum mengatakan la takhaf, jangan takut. Ummati laha alamat. Umatku hari kiamat ada tandanya. Alamatnya apa Kanjeng Nabi? Umbun-umbune bercahaya, wajahnya bercahaya, kupingnya bercahaya, tangan kakinya bercahaya, hurron muhajjalina min atharil wudu. Bekas wudu lagi teng alam dun. Kira-kira Rasulullah ari goleki gampil lho apa? Gampil. Umatku yang bercahaya, sini-sini, masuk surga. Ayo sini-sini, masuk surga. Enak lho apa betul? Keliling itu Rasul. Ummati analaha, ummati analaha. Allah kepengin boten sing dipanggil oleh Rasulullah. Modalnya apa? Salat. Umat Islam di zaman akhir pengen selamat modalnya salat kali solawat. Salat kali apa? Ada tafsiran tasawuf, imajinasi. Ini bukan masuk dalam riwayat tadi bukan. Rasulullah keliling. Ini imajinasi. Wonten tiyang derek keliling di belakang Rasulullah. Lama-lama tiyang niki ngomong, "Ya Rasulullah, sing tepi-tepi dipanggil, kok sing ngintil boten dipanggil." Rasulullah menoleh. Jenengan umat kula, nggih Kanjeng Nabi. Dani peteng kados niki. Tuh umatku bercahaya, kenapa kamu gelap? Ini imajinasi, tafsiran tasawuf. Nggih? Iya ngomong, kula wudu Kanjeng Nabi.
tapi setahun ping kali. Idul Fitri kalian Idul Allah. Ten mriki boten-boten. Amin. Monggo para hadirin, sampai Rasulullah mau wafat, ummati as-shalah, sebab al-wudu miftahus shalah. Wudu niku kuncine salat. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu keterangan yang begitu panjang para hadirin. Para imam mengatakan ada umatnya Rasulullah yang tidak bercahaya karena tidak wudu di alam dunia, kemudian laporan kepada Rasulullah dan memaksa kepada Rasulullah supaya masuk surga. Kata Rasulullah, boleh, kamu harus dicuci dulu. Nyucinya di mana ya Rasulullah? Itu loh, kok bulat-bulat kan? Kertas bulat-bulat. Kertas. Ini namanya informasi mahabbah. Daripada dicuci di sana nanti pakai api, lebih baik dicuci di dunia pakai wudu. Jangan sampai tinggal sholat 5. Sampai Rasulullah mengatakan ummati as-sholatu sirojul qalbi. Umatku sholat itu lampune ati. Lampune apa? Niki lampune mata. Niki anggar padang kados iki mata enak napa, Pak? Enak. PLN mati, peteng boten. Tapi wonten gesel. Gesele melu mati namine peteng napa? Peteng dedet. Peteng dedet pengajian bubar, wangsul boten. Kira-kira boten sing kejeblok niki boten. Benjut napa boten? Sinang griya takon, lho, wangsul maulidan kok batuke benjut? Jawabane ringan, peteng dedet. Niku tebeke PLN mati. Iku tebeke gesel mati, batuk benjut. Apalagi tidak sholat. Kira-kira bagaimana benjut? Lampu yang ada di hati mati. Na'udzubillah. Para hadirin, kalau cerita ini juga panjang, tidak bijaksana. Tadi pertama nopo? Yang kedua? Akhlak. Akhlak itu kalau bahasa kita sopan, toto. Tapi kalau bahasa agama, akhlak itu saling hormat, menghor. Ini kalau cerita akhlaknya Rasulullah yang panjang. Tapi satu saja para hadirin, saya teringat riwayat yang sahihah lil Imam Ad-Daruqutni dalam Wasaya Al-Muhammadiyah niku menceritakan di zaman Rasulullah, sebab Rasulullah niku sentrale akhlak. Rasulullah sentrale napa? Saling hormat, menghor. Di zaman Rasulullah wonten sahabat namanya sahabat Sa'ad. Sahabat sinten? Sa'ad. Sahabat Sa'ad itu selalu sholat jamaah kali Kanjeng Nabi 5 waktu tiap hari. Istimewa apa? Tapi aneh para ini. Sahabat Sa'ad kalau sholat jamaah kali Kanjeng Nabi, sofe paling belakang. Sof paling belakang tapi lurus kali Kanjeng Nabi. Lurus. Mungkin Kanjeng Nabi selesai sholat menghadap jamaah zikir bareng, itu sahabat Sa'ad yang paling di belakang, lehernya dipanjangkan kados iki. Lho sampe kene napa? Iya. Lutut. Iya. Lutut sahabat Sa'ad. Rasulullah mengamati sahabatku Sa'ad mesti sholatnya paling belakang. Habis sholat pasti lutut. Diamati oleh Rasulullah. Lama-lama ketika habis sholat lagi baca zikir, sahabat Sa'ad ngatos niki lutut, Rasulullah melambaikan tangannya. Ya Sa'ad, ta'al, udnu ilayya. Sa'ad, sini mendekat. Sahabat Sa'ad dikejauhan, boten perlu perek-perek Kanjeng Nabi. Sing penting kula pun ningali wajah jenengan. Dengan melihat wajahmu ya Rasulullah, hidupku jadi indah. Dengan melihat wajahmu ya Rasulullah, hatiku jadi tenang. Mudah-mudahan kita bisa ningali wajah Rasulullah. Amin. Di dunia lewat mimpi, amin. Amin. Di akhirat lewat syafaat, amin. Allahumma amin. Sahabat Sa'ad bertahan, bukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus kados. Karena Kanjeng Nabi terus melambaikan tangan, sahabat Sa'ad didorong-dorong dening konco-konco sampai di depan Rasulullah. Ketika di depan Rasulullah,
Rasulullah mengulurkan tangan, ngejak nopo? Salaman kali sahabat Sa'ad. Aneh para hadirin. Ketika Rasulullah mengulurkan tangan, ngajak salaman sama sahabat Sa'ad malah tangannya disembunyikan. Boten kanjeng Nabi, kula boten badhe salaman kali jenengan. Kanjeng Nabi ngomong, Sa'ad tiang Islam kali tiang Islam, jaler kali jaler, menawi kepanggih salaman. Saat ngomong, ngertos kanjeng Nabi kula, tapi kula mboten purun salaman kali jenengan. Aneh, sebabnya napa? Jare kanjeng Nabi, kula niki tukang pacul kanjeng Nabi. Rekut tukang pacul. Tangane kula kasar. Groal-groal. Apa namanya? Kapanen. Tangane kula kasar. Kula isin salaman kali jenengan. Ndak pantes kanjeng Nabi kula salaman kali jenengan. Tangane jenengan halus, bagaikan sutra. Tangane jenengan empuk, tangane jenengan harum. Tidak pantes tangannya saat seorang tukang pacul nempel kali tangannya jenengan. Rasulullah merayu, boten napa-napa saat. Ayo salam. Kanjeng Nabi sama sekali kula boten badhe salam. Ketika mengatakan sama sekali, Rasulullah mengatakan, begini aja saat boten usah salaman, coba pengen tahu tangan itu tukang pacul kasare kados napa. Jare Kanjeng Nabi, pengen ningali kula. Dislonong tangannya saat yang kasar. Tangannya tukang pacul, ketika diulurkan tangan kasar tukang pacul ditangkap oleh Rasulullah. Tangan kasar dicium oleh Rasulullah. Hampir pingsan saat salaman boten purun malah ketika mencium tangan tukang pacul sambil berteriak Rasulullah, "Hada yadu ahli jannah." Ini tangan-tangan calon penduduk surga. Walaupun tukang pacul jamaah orang ketinggalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah afdholul makhlukin, paling mulianya makhluk Allah, sempat mencium tangannya tukang hormat, menghormati. Jangan ada sombong di tengah-tengah umat Islam. Tidak ada kejayaan dalam kesombongan. Lihat Allah cerita, Fir'aun, orang yang paling kaya di dunia, tidak ada yang mengungguli sampai hari kiamat, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nyatanya hancur nopo bet, tenggelam nopo bet, sampai tenggelam. Allah ceritakan dalam Al-Quran, dimunculkan lagi sampai dinten iki jasa Fir'aun kasih wonten. Kulo pernah ningali berarti ten Kairo niku wonten museum namanya Museum Fir'aun, masih utuh jasa, dibutuhkan oleh Allah untuk contoh. Ini loh orang yang sombong, ini loh orang yang ngaku Tuhan, nyatanya hancur. Na'udzubillah. Ini akhlak. Akhlak itu adalah Quran berjalan. Sebab Siti Aisyah ketika ditanya, wa ma khuluqu Rasulillah, akhlak ya Rasulullah niku napa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi niku Quran. Sallu ala Nabi. Wow, pertama mahab. Nomor kali akhlak. Nomor 3 apa itu ikhlas para hadirin? Ikhlas niku dalam syariat namanya tasbiyatul a'mal an mulahadzatil makhluqin. Memurnikan amal kita khusus pengen angsal ridone Gusti mboten lingak. Iya, yang dituju adalah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ini secara syariat. Kalau secara thariqah, apa itu akhlak? Satu saat Rasulullah didatangi sahabat, ya Rasulullah, mal ikhlas. Ikhlas niku napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, mungkin belum ada takkan kali malaikat Jibril. Padahal Rasulullah ngerti ini kita wadu. Nggih? Setelah ketemu malaikat Jibril, Rasulullah takon, Jibril, ikhlas niku napa? Malaikat Jibril mengatakan, mungkin belum ada takkan kali Gusti Allah. Ketika ketemu Allah, malaikat Jibril menanyakan, mal ikhlas ya Allah? Ikhlas niku napa ya Allah? Allah mengatakan, ya Jibril, al-ikhlas sirrun min sir.
Ikhlas adalah rahasiaku. Ikhlas adalah rahasia Allah. Allah berikan kepada orang yang mau melatih dirinya menjadi orang ikhlas. Jadi ikhlas itu butuh latihan para diri. Tiang kok boten latihan ikhlas, boten bakal jadi tiang ikhlas. Setan itu pernah memberitahu kali Allah dalam Al-Quran, dan Allah memberitahu pada kita. Setan mengatakan, ya Allah, seluruh hambamu aku goda, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kata setan, aku tidak bisa menggoda. Jadi ikhlas itu ya senjata ampuh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang ikhlas. Terakhir para hadirin, dalam wasaya Rasul diceritakan, Rasulullah itu akhir umur. Ini cerita masalah ikhlas. Akhir umurnya Rasulullah itu di Madinah keliling. Di pojok wonten gubuk, ngertos gubuk ya? Gubuknya real. Di dalam gubuk itu wonten tiang jaler, empun sepuh, picek Yahudi. Karena sebagai warganya Rasulullah masuk. Ketika masuk Rasulullah boten salam karena ngertos niku tiang Yahudi. Ketika Rasulullah masuk, tiang Yahudi boten ngertos sing masuk niku Rasulullah karena buta. Rasulullah takonin apa? Jenengan pun dahar, jare tiang Yahudi, dahar sing pundi? Nggih, Rasulullah langsung mendet roti, dipencet-pencet sampai empuk. Datang maring tiang Yahudi ngomong, Pak, berikan aku izin dulang jenengan. Rasulullah dulang tiang Yahudi, kasih ngombe, kenyang. Rasulullah pamitan. Sepindah malih tiang Yahudi boten ngertos sing dulang niku Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi pamitan, permisi ya Pak, jare tiang Yahudi, terima kasih benjing mriki maling nggih. Jare tiang Yahudi. Rasulullah boten mengatakan insyaallah nggih kados iku mawon. Ketika Rasulullah badhe medal, tiang Yahudi ngundang-undang, mriki. Jare Kanjeng Nabi wonten napa? Jenengan benjing bisa mriki malih, syaratnya setunggal. Kanjeng Nabi takon, syaratnya nopo Pak? Syaratnya aja perek-perek karo Muhammad. Ini sing dulang sinten? Sing dulang sinten? Angger model jenengan pripun? Tampar. Angger model jenengan pripun? Nggih. Jenengan bisa mriki malih jare tiyang yang ngomong kali Kanjeng Nabi. Syaratnya setunggal aja perek-perek karo Muhammad. Malah Kanjeng Nabi musab gigire Yahudi. Angger kula perek karo Muhammad pripun? Ora bakal pergi malih. Kanjeng Nabi takut, kenapa sih? Jare wong Yahudi, Muhammad itu pengacau, sing gawe ribet, sing gawe semrawut mriki. Kanjeng Nabi malah ngomong, terima kasih atas nasihatnya. Kira-kira boten tiang ikhlas kados. Dintene malih dateng Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan Islam dipimpin oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Salah satu istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, adalah putrinya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar dan Aisyah, seluruh urusan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sudah aku beresin. Jare Aisyah, anak setunggal Pak, nopo sih dulang Yahudi picek ampun. Ikut roti, nyelonong mawon orang kaya Kanjeng Nabi. Yahudi kaget. Ki sapa ki? Cekel tangannya sahabat. Kok tangannya orang kaya biasa empuk? Biasanya mambune wangi. Jare sahabat Abu Bakar, Pak, sing penting didahar tuh. Barang wis didahar prakat, tangannya sahabat Abu Bakar tidak dilepas. Kamu ini siapa? Nah seperti biasa, sahabat Abu Bakar mengatakan, aku Abu Bakar Siddiq. Yahudi takut, lah tiap hari sing dulang kula niku sinten? Sahabat Abu Bakar mengatakan, yang dulang jenengan tiap hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spontan Yahudi gemeter. Ya Allah, Muhammad luhur,
Muhammad ikhlas, Muhammad budinya luar biasa. Padahal kulo wis ngomong aja perek-perek Muhammad. Muhammad bikin kacau, Muhammad bikin ribet. Tapi Muhammad tiap hari ndulang aku. Abu Bakar, tuntun aku ikuti agama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam setelah Rasulullah wafat. Artinya apa? Kalau kita ikhlas, anak cucu kita, keturunan kita semuanya akan menjadi soleh-soleha. Amin. Makanya ayo latih diri kita ikhlas. Allahumma amin. Terakhir lupa kami doa wow. Doa apa namanya? Iya tuh ngasuki. Nanti melarat kan suki deh. Mungkin di antara jenengan pun pernah miren, tapi boten-boten salah kulo ulangi malih nggih. Satu saat Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan Kanjeng Nabi gadah tamu namanya sahabat Abu Darrin. Sahabat sinten? Abu Darrin. Ketika Rasulullah lagi bincang-bincang dengan sahabat Abu Darrin, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kanjeng Nabi ningali malaikat Jibril ningali Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ningali sahabat Abu Darrin, tapi sahabat Abu Dar boten ningali malaikat Jibril karena manusia biasa. Kanjeng Nabi ngerti sahabat Abu Darrin boten ningali malaikat Jibril, maka Kanjeng Nabi pengen memperkenalkan malaikat Jibril supaya kenal kali sahabat Abu Dar. Kanjeng Nabi mengatakan, ya Jibril, ata'arifuna abadan. Malaikat Jibril pun kenal kali sahabatku niki Abu Dar. Jawabannya mengejutkan, Pak. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, anna abadar hadha a'rafu fis sama minhu fil ard. Sahabatmu niki Abu Dar lebih dikenal di kalangan malaikat selangit. Malaikat selangit kenal Abu Dar. Sallu ala Nabi Muhammad. Istimewa apa betul? Istimewa. Rasulullah terkejut. Lima daya Jibril. Sebabnya apa? Sahabatku dikenal oleh malaikat selangit. Malaikat Jibril mengatakan, lahu du'aun asyru kalimat. Punya doa satu, tapi isinya 10 kalimat. Itu penyebab sahabat Abu Dar dikenal malaikat selangit. Rasulullah tanya, ya Abu Dar, alaka du'aun asyru kalimat? Abu Dar, jenengan gak ada doa yang isinya 10 kalimat? Abu Dar mengatakan, niku saking jenengan kulo gabung-gabung kan ya. Setelah dibaca oleh sahabat Abu Dar, Rasulullah kepengen seluruh umatnya baca doa ini. Rasulullah menerangkan, tiang sing baca doa niki sepisan sak sampunipun salat imane tambah kuat. Niki penting para hadirin. Mugane Rasulullah kepengin umatnya baca doa niki santen supaya imane boten goncang. Saniki kan lagi kata goncangan iman nggih. Imane tambah kuat. Tiang sing baca doa niki sepisan jare Kanjeng Nabi sak sampunipun salat atine dalam salat bakal khusyuk. Jujur mawon Bapak Ibu, jenengan menawi salat akeh khusyune napa akeh gelambyare? Penyakitan kabeh niki. Mudah-mudahan niki obate datang. Amin. Nggih. Tiyang sing baca doa niki sepisan sak sampunipun salat ilmune manfaat. Amin. Nggih. Tiyang sing baca doa niki sepisan sak sampunipun salat dijauhkan dari berbagai bencana. Kalau ngomong bencana ngeri ya kayak. Tiyang sing baca doa niki sepisan sak sampunipun salat tangannya di atas. Angger tangan di atas berarti memberi apa nyuwun. Angger memberi berarti mampu nopo miskin. Bukan itu lo namanya doa anti miskin. Doa mampu namanya. Ketika Rasulullah nerangaken, malaikat Jibril berteriak, ya Rasulullah, al jannatu mushtaqatun ilaih. Wahai Rasulullah, surga rindu datang tiang si baca doa. Kepengin nggih supaya kita dirindukan surga. Doanya setunggal isinya 10. Kula baca nggih. Ya tuh. Allahumma inni as'aluka imanan dari wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka yaqinan shadiqan wa as'aluka dinan qayyimah
wa as'aluka al-afiyah min kulli baliyah, wa as'aluka tamamal afiyah, wa as'aluka dawamal afiyah, wa as'aluka syukra alal afiyah, wa as'aluka al-ghina 'anil nas. 10. Kira-kira sing pun apal kali sing dereng apal kata pundi? Dereng apal. Angger kula baca ping 3 ya dereng apal. Oke, mangan terasi deh. Fotokopi. Fotokopi ini pun tuh. Saking cintane kula kali jenengan kula mbekta tulisane di bawah. Kula bakal tulisane mungkin dibagi nggih lan tulisane insyaallah ageng-ageng jenengan sing pun tua mboten usah ngangge kacamata. Saking cintane kula maring jenengan, kula pengen dicintai dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paling cinta kali umatnya. Kalau ada umat mencintai sesama umat, akan dicintai oleh Rasulullah. Sing bagi sini. Ayo sini, yang muda-muda sini bagi. Ya. Para hadirin, boten sekedar fotokopi, tapi pun dilaminatin. Nggih, ayo dibagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ayo tingali tulisannya kulo pakai maca. Kulo baca jenengan mirengaken, kulo berhenti jenengan sing baca. Siap? Siap. Semangat nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra alal afiyah wa as'aluka al-ghina 'anil nas. Niki berhitung as'alukane sedoso. Niki sedanten kulo ijazai, nggih. Nggih, lan kulo ijazai jenengan bisa mengijazahkan dateng sinten mawon.
Mudah-mudahan manfaat punya. Monggo kita sabar sejenak, akan dilanjutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Soleh Al-Habsi. Kangge kula hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.